Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar kali ini? Baik, sebelum itu kita akan mulai dengan berdoa ya. Sikap berdoa, doa hendak belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lakukan pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran subtema 3 kali ini, kita akan belajar bersama tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Ya, melanjutkan subtema 1 dan 2. Sampai di sini, Ustadz ingin membahas kembali tentang bagaimana cara kita menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Ada kata tanya yang dapat digunakan itu meliputi apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana. Ya. Kemudian ini adalah informasi yang dapat kita gali jika menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, teman-teman bisa praktekkan dengan membaca teks berikut. Kemudian, cari informasi menggunakan kata tanya yang ada pada bacaan di sini. Ya, ketika kita ingin mencari waktu, maka menggunakan kata tanya kapan. Itu pun yang lainnya. Selanjutnya, nih hasil dari yang tadi. Kata tanya yang digunakan apa, pertanyaan yang dihasilkan, dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kosakata baru dalam teks tersebut meliputi ini, ya, kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, kemudian kawasan. Nah, itu yang mungkin teman-teman asing sebelumnya karena belum pernah muncul di subtema 1, 2. Itu disebut kosakata baru. Teman-teman juga bisa mencatat kosakata baru yang belum teman-teman ketahui artinya. Kemudian, ini cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Antara lain menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kalau sekarang kemanapun harus pakai masker. Ya. Kemudian menjaga kesehatan dan lingkungan, kebersihannya. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar. Itu dapat memperbaiki udara, kualitas udara yang ada di sekitar kita. Makanya teman-teman kalau rumahnya sekiranya panas, ya hawanya panas itu karena memang kurang untuk tanaman atau tumbuhan di lingkungannya. Selanjutnya, pengertian cerita bergambar. Coba perhatikan sebentar. Ini cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsurnya ada banyak ya. Pertama, ini parit, artinya garis tepi. Ya, pembatas antara ujung dengan gambar. Kemudian ini balon kata, ya nggak harus bentuknya persegi, bisa bulat maupun sesuai dengan keinginan. Ilustrasi ini adalah dua anak tersebut. Kemudian ada panel. Kemudian ya di sini narasi itu di dalam balon kata berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Seperti ini ada tulisan UKS. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cara memelihara organ pernapasan dicontohkan seperti gambar tersebut dengan berolahraga. Selain itu, ya makan makanan yang sehat, tidur malam yang cukup, jangan begadang, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menandai informasi pada teks yang dibaca. Kira-kira teman-teman sudah bisa atau belum? Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ya, kita dapat melakukan sebuah pemberian tanda melalui kata-kata kunci tiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat ketika saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, jika ada hal-hal yang kiranya berkaitan dengan kata
tanya tadi, apa, siapa, mengapa, teman-teman bisa kira-kira ya saat menjawab itu bisa diberi tanda, baik diberi garis di bawahnya ataupun di stabilo sesuai dengan keinginannya. Kemudian tanggung jawab terhadap masalah sampah. Nah, ini sampah ini ya kita ambil jadikan contoh pembahasan kali ini. Masih ingat tentang tanggung jawab? Tanggung jawab itu merupakan keadaan wajib yang menanggung sesuatu. Ya, jadi perilaku tidak menjaga kebersihan ini akibatnya banyak membuang sampah sembarangan akan membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Ya, teman-teman kalau lihat di sekolahan misalkan buang sampah sembarangan ya di tempat wudhu maka airnya macet ataupun di tempat seperti kamar mandi ya, airnya akan macet. Kemudian tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan, depan kelas, di gelodok, laci, dalam kelas ya akan menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Nah, teman-teman sudah tahu ya sekarang manfaat apa akibat jika kita tidak bisa bertanggung jawab dengan sampah kita. Makanya teman-teman harus bisa hidup bersih. Selanjutnya, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Ya. Sebagai makhluk sosial, ya artinya saling membutuhkan. Manusia itu akan terlibat dalam setiap kegiatan, tidak kecuali kegiatan ekonomi. Ya, contohnya di sini nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Nah, tugas kita bisa jadi sebagai konsumen harus menghargai jerih payah mereka. Selanjutnya, cara menghargai usaha orang lain. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan. Satu, tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu, tidak merasa iri terhadap keberhasilan, kemudian bersaing dengan sehat, ikut membantu usaha orang yang lain. Ini beberapa cara. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi teks. Di sini perlu teman-teman ingat ada langkah-langkahnya. Ya, di buku pena ada bacaan hutan bakau di sepanjang jalan pantai. Bisa teman-teman baca dengan seksama, ya, bila perlu diulang-ulang agar tahu apa makna dari bacaan tersebut. Kemudian, teman-teman silahkan buat pertanyaan menggunakan 6 kata tanya kemarin dan tadi Ustadz sudah sebutkan dalam mencari informasi terkait dengan teks tersebut. Kemudian, dari jawaban tersebut, rangkai kembali menjadi kalimat sesuai dengan bahasa teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, ini yang merupakan contoh sampah yang menumpuk. Harus dibersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, sudah lama tidak di sekolah, apakah sekolah juga seperti ini? Oh tidak, ya. Di sini masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Jika teman-teman melihat di sekeliling rumah ataupun saat teman-teman berada dimanapun, ya ketika orang membuang sampah sembarangan, bisa kita tegur dengan cara yang sopan tentunya. Ya, diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga kebersihan lingkungannya, ya, dan mengikuti kerja bakti misalkan dalam saat ada ajakan, ya, teman-teman tahu ada yang bermain misalkan, ataupun tetangganya yang masih belum bergabung, coba diajak, ya. Kemudian di sini contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat lingkungannya jadi bersih, ya nggak perlu nunggu lomba Agustus hindar dari penyakit. Akibatnya juga timbul kepedulian dan hidup lebih harmonis. Selanjutnya, nah, kita akan menceritakan kembali isi teks dalam poster. Nah, coba nanti teman-teman lihat, pasti pernah kan lihat poster. Nah,
Dari situ kita dapat mencari informasi dengan bahasa sendiri disampaikan, kemudian penguasaan materi dicatat tadi, jelaskan lagi terperinci ya. Bila perlu teman-teman bisa menulisnya terlebih dahulu agar pengucapan nanti bisa sesuai tanda bacanya dan bagaimana intonasi tadi hanya untuk disampaikan. Sekarang kita akan belajar merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Rokok itu banyak mengandung zat kimia yang berbahaya, contohnya nikotin, tar, karbon monoksida. Nah, ini beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan. Mudah terserang penyakit lumpuh otak, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema, mempercepat kematian sel-sel tubuh, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Sebenarnya bukan hanya ini saja, teman-teman kalau pernah lihat bungkus rokok itu, ya, kenapa kok gambarnya mesti ada yang organ tubuh rusak, itu sebenarnya juga untuk memperingatkan bagi penggunanya. Makanya kalau ada orang yang merokok, sebisa mungkin untuk dihindari. Karena teman-teman kalau berada di sekeliling orang tersebut, teman-teman bisa dikatakan sebagai perokok pasif. Nah, sedangkan yang perokok tadi namanya perokok aktif. Nah, ini langkah-langkah membuat gambar cerita atau cerita bergambar. Cerita bergambar itu cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, ini beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menentukan tema dulu, kemudian menentukan objek, membuat sketsa, ya, jangan ditebali dulu. Kemudian kalau sudah, baru ditebali biar detailnya kelihatan. Setelah itu bisa diwarnai. Jadi teman-teman juga bisa melakukannya. Nah, dalam pembuatannya nanti teman-teman bebas menggunakan teknik basah maupun kering. Nah, perlu teman-teman ketahui, teknik basah dan kering ini memiliki perbedaan. Ya, yang pertama ini kita lihat teknik kering tidak memerlukan pengencer, baik itu air maupun minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Kalau ini bersama mungkin dapat diberi akses garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Ya, contohnya krayon, pensil warna. Sedangkan teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih, ya, cat air atau cat minyak contohnya. Nah, sekarang kita perlu tahu tanggung jawab kita di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, silakan teman-teman perhatikan tanggung jawab di rumah apa saja, kemudian di sekolah itu apa saja, kemudian di masyarakat apa. Apakah teman-teman sudah memperlakukan ini, ya, menerapkannya, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat? Nah, mungkin di sini jawaban teman-teman masih ada yang berbeda. Contohnya, bantu pekerjaan orang tua. Ini contohnya sangat banyak. Bisa nyapu, ngepel, cuci piring, cuci bajunya sendiri itu sudah membantu. Ya. Selanjutnya, ini silakan teman-teman cari, ya, cerita bergambar. Kemudian baca dalam itu. Kemudian yang kedua menandai informasi gambar cerita tersebut. Materi kita banyak tentang menceritakan kembali. Bersarapan Ustadz, nanti teman-teman juga bisa mengumpulkan kegiatan praktek yang ada di buku, ya, untuk bercerita. Oke. Sekian pembelajaran pada kali ini. Silakan teman-teman pelajari juga pembelajaran yang ada di dalam buku pena. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat, ya, dan jaga kesehatannya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.